Assalamualaikum, Pak, maaf mau izin bertanya. Kalau misalkan kita mengaji Al-Quran tapi tidak menggunakan tajwid, itu boleh nggak Pak kira-kira? Bagaimana hukumnya kalau kita mengaji dengan tidak menggunakan ilmu tajwid? Waalaikumsalam. Nah, kalau misalkan kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, maka hukumnya nanti malah menjadi dosa ya. Jadi dosa. Jadi makanya kalau misalkan kita membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid ya, bukannya mendapat pahala. Kalau nggak pakai tajwid justru malah menjadi dosa nanti ya. Kalau misalkan kita sedang belajar nih, kita mengaji tidak menggunakan ilmu tajwid, tidak apa-apa karena kita sedang belajar. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita tidak belajar, tidak mau tahu, dan kita mengaji Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid. Saya juga mau ikut belajar ya Pak ya. Ya sudah, sok silahkan kita belajar bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil Qur'ana fi dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita tambah materi ya. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengulang kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari agar tidak lupa ya. Jadi kalau misalkan kita sudah paham materi yang telah disampaikan, maka alangkah baiknya kita memurojaah kembali, mengulang kembali agar tidak lupa. Sayang kalau misalkan kita sudah belajar capek-capek akan tetapi hasilnya lupa lagi ya, tidak ada hasilnya. Nah anak-anak, diusahakan setiap materi yang diberikan di tiap minggu ya, setiap minggunya anak-anak harus memahami sampai paham. Jangan sampai cuma ini cuma tugas aja, tugasnya sudah selesai udah aja. Nah, tidak seperti itu. Tapi usahakan anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan. Ingat, kalau misalkan ada yang sulit, anak-anak boleh bertanya ke Pak Iqbal ya. Jangan ketika tidak ada yang tidak paham, diem aja atau biarin lah. Nah, tidak seperti itu ya, tapi mohon untuk ditanyakan, mau ke Pak Iqbal ataupun misalkan ke yang lain boleh, ke orang tua atau ke guru ngaji boleh ya. Ya, ini insya Allah manfaatnya ketika kita belajar Al-Quran ya, ketika kita belajar Al-Quran, ini manfaatnya tidak hanya ketika kita belajar sekarang, akan tetapi ini sampai kita mati nanti ya, di bawah mati nanti ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengajarkan kepada orang lain. Kepada misalkan kalau kita sudah punya anak, kita ajarkan, maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita ya. Kemudian misalkan kita jadi guru, kemudian kita mengajarkan orang lain, kemudian orang tersebut mengajarkan lagi ke anaknya atau kepada siapa, nanti tetap pahalanya akan mengalir kepada kita ya. Jadi ini insya Allah bermanfaat sampai kita mati ya, kalau ilmu agama itu ya, terutama ini ilmu membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu harus dengan ilmunya. Nah anak-anak, minggu-minggu kemarin kita membahas tentang yang pertama mad tabi'i, yang kedua mad alif sukun, gunnah, kemudian alif lam qamariyah, alif lam samsiyah, kemudian qalqalah, kemudian mad iwad. Nah kalau sekarang kita akan membahas mad wajib mutasil ya, mad wajib mutasil ya. Nah Bapak sekarang review dulu. Mad tabi'i hurufnya ada 3, alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif sebelumnya berharokat fathah, waw sukun sebelumnya hurufnya berharokat doma, ya sukun sebelumnya hurufnya berharokat kasroh ya. Bacanya 1 alif atau 2 harokat. Kemudian mad arid disukun itu adalah ya, mad arid disukun ketika ada mad tabi'i berada pada akhir kalimat. Mad tabi'i yang berakhir pada akhir kalimat, yang berada pada akhir kalimat. Itu mad arid disukun, bacanya 2, 4 atau 6
harokat, 1, 2, atau 3 alif ya. Kemudian setelah itu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu pada alif lam terdapat tanda sukun. Sedangkan alif lam samsiyah yaitu pada alif lam terdapat hurufnya setelah alif lam ada tasdid ya. Kemudian qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Bacanya harus dipantulkan. Qalqalah itu terbagi 2 bagian. Yang pertama qalqalah sugro, yaitu huruf qalqalah dengan sukun yang sukunnya sukun asli, tanda sukun asli berada pada tengah kalimat, dan qalqalah kubro itu berada pada akhir kalimat ya. Huruf qalqalah yang berada pada akhir kalimat dan sukunnya, tulisannya tidak sukun tetapi ucapannya disukunkan karena waqaf, itu qalqalah kubro. Kemudian mad iwad. Mad iwad itu ketika ada tanwin fathah ya, ada tanwin fathah pada akhir ayat atau akhir kalimat. Nah, itu namanya mad iwad. Gunah. Nah, hukum gunah itu ada 2 ya hurufnya. Ada nun dan mim yang bertasdid. Ingat, bacanya harus ditahan. Innal iqul a'udzu birabbin nas. Nah, mimma. Nah, itu ya. Jadi ditahan dulu bacanya, tidak dilangsungkan. Nah, ini masih banyak hukum-hukum tajwid yang lain. Insya Allah kita satu persatu ya, seminggu satu teori ya. Nah, anak-anak diusahakan untuk dapat memahami materi yang disampaikan ya per minggunya, biar tidak keteteran kalau seminggu satu ya. Ataupun kalau disekalikan nanti anak-anak mungkin ada yang pesantren setelah keluar dari SD ya. Jadi anak-anak tidak perlu repot lagi untuk memahami atau mempelajari, tidak terlalu repot untuk mempelajari materi tentang tajwid. Jadi tinggal aplikasinya ya. Jadi ini insya Allah akan memudahkan ke jenjang berikutnya, mau ke SMP, Islam, IT misalkan ya, Islam terpadu misalkan, ataupun ke pesantren. Nah, ini insya Allah akan membantu ya, insya Allah bermanfaat. Nah, anak-anak sekarang coba buka surat Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun ya. Nah, di sini ada mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasilnya. Sekarang 2 aja ya, karena ini terlalu mudah ya. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil ya. Nah, Bapak sekarang akan membacakan surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini tajwid, kita kasih tajwid ya. Qul ya. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Tandanya seperti itu. Ada kayak fathah yang meringkal ya, yang apa? Gini. Nah, itu tanda dari mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Bacanya boleh 2, boleh 4 atau 5 harokat. 2, 4 atau 5 harokat. Ini mad jaiz munfasil. Ada perbedaannya dengan mad wajib. Kalau mad wajib tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan bacaan, 5 harokat saja bacanya ya. Jadi harus dibedakan bacanya dengan mad tabi'i, panjangnya. Jangan sampai disamakan karena beda hukumnya. Mad jaiz munfasil itu bacanya 2, 4 atau 5 harokat. Kalau mad wajib muttasil itu 5 harokat mutlak, tidak ada pilihan ya. Kalau dialifkan berarti 2 alif setengah ya. Qul ya ayyuha. Nah, itu tandanya ya, selain tanda kayak fathah yang gini ya, yang apa? Tanda fathah ya yang panjang itu mad dan hamzah berada pada 2 kalimat, bertemu dalam 2 kalimat. Mad jaiz munfasil ketika mad dan hamzah bertemu pada 2 kalimat. Ya itu 1 kalimat, yaitu kan hey. Ya Allah, wahai Allah ya. Ini kalimat ya dan ayyuha.
Ya dan ayyuha. Ya satu kalimat, ayyuha satu kalimat. Jadi berada pada dua kalimat. Mad dan hamzah berada pada dua kalimat. Ya itu kan mad tabi'i asalnya. Ayyuha itu ada hamzah, berarti hamzah dan mad berada pada dua kalimat, bertemu pada dua kalimat. Namanya mad jaiz munfasil. Kalau tanda yang bisa dilihat ya ada tanda fathah yang meringkal seperti itu. Nah, nanti ada perbedaannya tandanya dengan mad wajib mutasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal ada alif lam. Pada alif lam tersebut ada tanda sukun, maka itu alif lam qamariyah. Ya. Kafirun, run, itu mad tabi'i ada di akhir kalimat, namanya mad arid li sukun. Boleh 2, 4 atau 6 harokat. La mad jaiz munfasil. Nah, la itu kan ada mad tabi'i asalnya. A'budu ada hamzah, hamzah yang berdiri ya, yang seperti alif. Nah, itu hamzah. Ya, karena berharokat. Hamzah itu bukan hanya yang seperti ini, tapi yang berdiri pun ada hamzah. Selama alif itu misalkan berharokat, maka itu namanya hamzah. Ini la a'budu, berarti ini sama mad jaiz munfasil. Mad dan hamzah bertemu pada dua kalimat, bacanya 2, 4 atau 5 harokat. A'budu ma ta'budun, mad arid disukun sama wala mad jaiz munfasil sama ikhfa. Antum abidu, du mad tabi'i, waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Abidu nama ma itu juga mad jaiz munfasil. A'bud qalqalah kubro, huruf qalqalah berada pada akhir ayat, akhir waqaf ya. Walaupun di sini tidak disukunkan karena waqaf, maka dibacanya harus sukun, itulah qalqalah kubro. Nah, tidak tanda sukun ya, tapi dibacanya disukunkan. Ini didomahkan. Wala ana abidum ma'abattum. Ingat, abidum itu harus ditahan karena ada mim bertasdid. Kalau nanti ada hukum idgham, tapi sekarang untuk sementara karena ada mim bertasdid maka harus ditahan dulu, ya. Wala ana abidum ma'abattum. Nah, ini tidak dikolkolahkan nih abattum, ada dal sukun. Karena apa? Karena huruf setelahnya bertasdid, ya. Karena huruf setelahnya bertasdid, langsung dibawa ke ta. Ma'abattum wala antum abiduna ma a'bud. Qalqalah lakum di mad tabi'i ya sukun sebelumnya, dalnya berharokat kasroh, bacanya 2 harokat. Jangan di, itu terlalu panjang, 2 ketukan saja. Dinukum waliyadin. Nah, mad arid li sukun. Nah, untuk contoh mad wajib mutasil ada pada surat An-Nasr ya, An-Nasr ayat pertama. Akan di bawahnya tuh surat An-Nasr, di bawah surat Al-Kafirun ya. Idza ja itu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Nah, ini contohnya apa? Ada lambang seperti ini. Set panjang aja. Seret panjang. Nah, itu tanda dari mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil kan ini ya. Beda ya. Kalau mad wajib mutasil set ini, itu mad wajib mutasil, panjangnya 5 harokat, tidak ada pilihan, ya, 5 harokat panjangnya, harus beda bacanya dengan mad tabi'i berarti ya. Ini tandanya ya, ingat. Oke, kita perbedaan. Nih, ini ada jadi mad wajib mutasil itu mad dan hamzah berada pada satu kalimat. Ja'a itu datang artinya ya, berada pada satu kalimat. Ja'a. Nah, ja-nya mad tabi'i asalnya, kemudian disusul dengan hamzah, itu namanya mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil, mad dan hamzah berada pada satu kata. Mad dan hamzah berada pada satu kata ya. Tandanya seperti ini, panjangnya 5 harokat. Oke, ulangi lagi dari awal. Kalau misalkan mad jaiz munfasil, mad dan hamzah bertemu pada 2 kata. Kalau dalam bahasa Arab kata itu disebutnya kalimat ya. Tapi kita biar tidak pusing, mad jaiz munfasil itu mad dan hamzah bertemu pada 2 kata. Contohnya la a'budu ayat kedua surat
al-kafirun la a'budu. Nah, matobi yang pertama, kemudian a'budu itu kata yang berikutnya ya. Berada pada dua kata. La itu jangan, berarti satu kata. A'budu, nah itu juga satu kata, berarti bertemu pada dua kata. Itu mad jaiz munfasil, tandanya seperti ini. Nah, kemudian mad wajib mutasil ya. Mad dan hamzah berada pada satu kata ya. Panjangnya 5 harokat, tandanya seperti ini. Set. Ada corak sedikit sepanjang. Kalau mad jaiz mah seperti itu ya, rengkol ya. Nah itu. Nah, paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil, mad dan hamzah pada satu kata, bertemu pada satu kata ya, mad tabi'i dan hamzah pada satu kata. Kalau mad jaiz munfasil, mad dan hamzah bertemu pada dua kata. Contohnya ada pada surat An-Nasr dan ada pada surat Al-Kafirun. Nah, sekarang tugasnya anak-anak coba tulis contoh mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil ya. Yang pertama contoh tugas pertama, sebutkan contoh mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil di dalam surat Al-Kafirun dan surat An-Nasr. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak sebutkan pengertian mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil serta panjangnya berapa harokat. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan belajarnya kita menjadi amal ibadah ya bagi kita semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat nanti sampai kita mati nanti bisa memperoleh manfaat. Sebelum kita belajar, Bapak suka menyebutkan Allahumma ja'alil Qur'an nafi'nya qarinan wa fil qabri munisana. Itu adalah doa ya. Jadi semoga Quran itu menjadi membarengi kita, hidup kita itu selalu berada pada jalan yang sesuai dengan Al-Quran. Lana fidunya qarinan wa fil qabri munisan. Nah, di kubur bisa menjadi penerang, menjadi yang menemani kita. Opil kiamat syafi'an, dan ketika kiamat akan menjadi syafaat bagi kita, penolong bagi kita. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja dengan shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.